Ya, saya baru saja selesai membaca sebuah buku dan Karen selalu ingin saya jelaskan. Saya tidak membacanya, saya mendengarkannya. Jadi terdengar seperti saya curang jika saya mengatakan saya membacanya, tapi sebenarnya saya mendengarkannya saat mengemudi dan itu sebenarnya bestseller internasional. Buku itu tentang peradaban, kejatuhan peradaban. Dan ditulis oleh Paul Cooper dan itu adalah studi yang luar biasa. Dia melewati semua peradaban besar ini. Babel, Asyur, Persia. Peradaban besar dengan monumen, kota-kota yang luas, dan kekayaan yang luar biasa, dan mereka berubah dari kemegahan menjadi tumpukan reruntuhan. Dan kamu berpikir, apa yang menyebabkan itu? Ada beberapa tema umum tetapi tidak selalu sama. Dan tentu saja, mengetahui Alkitab dan apa yang Alkitab katakan tentang kerajaan-kerajaan yang naik dan turun, kita bertanya-tanya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari itu hari ini. Dalam Alkitab, Anda perhatikan dalam pembacaan Alkitab kita, dibicarakan tentang umat Allah yang keluar dari Babel. Babel adalah studi yang sangat menarik. Anda membaca dalam Wahyu bab 14 dikatakan Babel telah jatuh. Dan ketika kamu sampai pada Wahyu pasal 18, itu jatuh untuk ketiga dan terakhir kalinya. Sekarang Babel sebenarnya, saya harus katakan, adalah gambaran dua kerajaan yang bertentangan. Anda memiliki Babel dan Salem. Babel kemudian dikenal sebagai Babel dan Salem dikenal sebagai Yerusalem. Babel disebutkan 297 kali dalam Alkitab. Itu sangat signifikan dari Kejadian hingga Wahyu. Dan ya, ada Babel hari ini, dan kita akan membicarakannya sedikit. Dan tidak hanya ada kontradiksi antara dua kerajaan, tetapi juga ada dua pemimpin yang berlawanan. Anda membaca tentang Nimrod di Kejadian bab 10. Dia adalah raja pertama Babel. Anda mungkin mengatakan dia adalah orang yang kemudian dikaitkan dengan orang yang ingin membangun kota. Dia disebut pemburu yang perkasa di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya berarti dia memberontak di hadapan Tuhan. Dia adalah raksasa yang berperang, menurut Suryani, dalam dosa. Seorang raksasa dalam dosa yang memberontak melawan Allah, seorang pemburu yang perkasa. Dan dia menjadi raja pertama Babel. Dan Babel berada di lembah, Yerusalem berada di gunung. Babel memiliki Nimrod, Yerusalem memiliki Melchizedek. Nimrod, tipe dari iblis. Melchizedek adalah tipe dari siapa? Bahasa Ibrani mengatakan Kristus. Dan ada pola yang ditetapkan di sana dalam Kejadian, dan Anda akan menemukannya muncul kembali sepanjang Alkitab. Kelahiran pertama Babel mungkin Anda lihat ada di menara itu. Ya, dan Anda dapat membaca dalam Kejadian bahwa Nimrod berkata, "Mari, agar kita tidak tersebar di seluruh muka bumi, mari kita panggang batu bata, dan kita akan menggunakan aspal atau tar sebagai mortar, dan ada banyak aspal di sekitar sungai Eufrat di lembah Sinar, tanah liat. Dan mereka mulai membangun dengan tanah liat dan membuat menara ini. Dan mereka berkata, mari kita bangun menara, buat nama untuk diri kita sendiri. Bahwa itu akan mencapai langit." Dan kata Babel, penafsiran kuno untuk Babel, adalah gerbang menuju Allah. Jadi menara Babel awal adalah upaya manusia. Untuk membuat nama bagi dirinya sendiri, kemuliaan manusia, keselamatan melalui perbuatan. Kita akan membangun piramida bertingkat menuju surga. Alkitab memberitahu kita kemudian, Yesus adalah tangga yang mencapai surga, bukan mimpi Yakub. Dan itu mewakili monumen kemuliaan manusia. Dan bahkan benar-benar mewakili pemberontakan karena Allah berkata, setelah banjir, pergilah, beranak cucu, bertambah banyak. Aku tidak akan membanjiri bumi lagi. Dan mereka berpikir, kami tidak yakin bisa mempercayai Allah. Kami akan membangun menara, mahkota langit, dan jika banjir mereka akan naik ke menara. Jadi ini seperti keselamatan buatan manusia, pintu gerbang buatan manusia menuju Allah. Keselamatan melalui perbuatan, membuat nama bagi diri kita sendiri, itu adalah kebalikan total dari apa yang Yesus dan Yerusalem baru ajarkan. Dan tentu saja Anda bisa membaca bahwa Allah tidak senang dengan apa yang terjadi. Kejadian 11:7-9. Allah berkata, mari kita turun ke sini. Mari kita turun. Dan mereka membingungkan bahasa mereka, sehingga mereka tidak dapat saling memahami. Jadi Tuhan menyebarkan mereka ke seluruh penjuru bumi, dan mereka berhenti membangun kota itu. Oleh karena itu, namanya disebut Babel. Karena Tuhan membingungkan bahasa seluruh bumi. Sekarang Babel, jika kamu mencarinya, itu juga berarti bukan hanya gerbang Tuhan, tetapi pemahaman modernnya adalah kebingungan. Mengapa kamu menyebut bayi sebagai bayi?
karena berasal dari kata Babel. Dan bayi-bayi berceloteh. Dan ketika seseorang berbicara tanpa arah, semua ini kembali ke menara dalam cerita asli ini. Kamu bisa membaca tentang peristiwa ini dan para patriark serta nabi saat mereka membangun menara dan hampir selesai. Menara itu mencapai awan. Mereka sangat bangga dengan apa yang telah mereka capai. Tiba-tiba terjadi gangguan dalam komunikasi. Para pembangun sama sekali tidak mampu menjelaskan kesalahpahaman aneh di antara mereka. Dan dalam kemarahan dan kekecewaan mereka, mereka saling menyalahkan. Persekutuan mereka berakhir dalam perselisihan dan pertumpahan darah. Petir dari langit sebagai bukti ketidakpuasan Allah mematahkan bagian atas menara dan melemparkannya ke tanah. Manusia dibuat untuk merasa bahwa ada Tuhan yang memerintah di langit. Jadi Tuhan mengutuk proyek mereka, mengutuk kota itu. Babel kuno runtuh dan mereka tersebar. Tetapi kamu tahu, mereka tidak mau menyerah dan begitu Babel terus muncul kembali. Sebenarnya, ia tidak pernah benar-benar hilang karena sungai Eufrat di lembah Mesopotamia begitu subur sehingga disebut sebagai bulan sabit subur. Ada banyak kegiatan pertanian yang terjadi di sana. Dan kamu bahkan bisa membaca dalam kitab Keluaran tentang kisah Achan. Ketika Akin mencuri sesuatu dari Yericho, dia mengambil emas, perak, dan pakaian Babel. Apa yang dapat Anda simpulkan dari itu? Mereka masih memiliki pakaian bermerek yang diproduksi di Babel. Seperti Nordstrom pada masa itu, dia rela menjual jiwanya demi pakaian Babel. Beberapa di antaranya masih melakukannya hingga hari ini, saya tambahkan. Kemudian Babel muncul lagi. Duta-duta datang kepada Hizkia. Jadi Babel tidak sepenuhnya hilang. Namun ia kembali menjadi peradaban besar di bawah Nebukadnezar II. Kita tidak selalu memikirkan dia sebagai yang kedua, karena dia adalah pemimpin yang benar-benar menonjol. Dia adalah kepala emas itu. Dia sebenarnya berusaha untuk membangun kembali menara Babel hingga masa Nebukadnezar II. Reruntuhan menara asli masih dapat dilihat. Dan menurut seorang sejarawan, Nebukadnezar mengatakan bahwa dia menerima perintah dari Dewa Marduk untuk membangun menara itu lagi sehingga puncaknya dapat menyaingi langit. Dan dia membangunnya dengan panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 60 kaki. Akan menarik jika angkanya 666, tetapi bukan itu. Tetapi dia membangunnya. Dan itu adalah ukuran kita, 60 kaki, tetapi itu signifikan. Anda menyadari bahwa itu 200 kaki lebih tinggi daripada piramida besar. Ada menara pada masa Nebukadnezar dan menara itu sangat megah. Dan jika kamu melihat tembok Babel pada masa Nebukadnezar, itu memberitahu kita bahwa temboknya sepanjang 58 mil mengelilingi satu kota. Kamu berpikir bagaimana bisa begitu? Nah, tembok besar Cina 13.000 mil tembok. Jadi mereka melakukan pembangunan yang luar biasa pada masa itu. 70 kaki lebar di bagian atas. Lebih dari 100 kaki tinggi. Dan dari tembok luar ke tembok dalam berjarak 1/4 mil. Jadi prajurit yang berhasil melewati tembok luar harus berlari melalui 1/4 mil tanah terbuka dan kemudian menyeberangi parit sungai Eufrat dan kota itu tampak tak tertembus. Ya, jadi ketika Nebukadnezar keluar ke balkonnya dan melihat matahari terbenam bersinar di taman gantung Babel, dinding-dindingnya dan kuil megahnya. Dan dia berkata, bukankah ini Babel yang besar yang telah kubangun? Dan tiba-tiba dia dihukum oleh Allah lagi karena sombong tentang kota dan menaranya. Dan dia menjadi gila hingga menyadari bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa di kerajaan manusia. Kemudian kamu pergi ke Babel yang dibangun kembali pada masa Nebukadnezar, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Lihat Nebukadnezar, jika kamu tidak tahu, dia menaklukkan Timur Tengah di sana. Dia menaklukkan Asyur, turun ke Mesir, menaklukkan Israel, sejumlah negara menjadi kekuatan dunia, dan dia mengendalikan rute perdagangan antara Asia, Afrika, dan Eropa. Dan dia memiliki kekayaan yang luar biasa dan tenaga kerja yang besar, dan dia menaklukkan banyak bangsa. Namun salah satu poin yang paling menarik adalah bahwa ia menaklukkan tanah Israel. Sekarang ia melakukannya dalam 2 tahap. Pertama, ia pergi dan menaklukkan mereka. Dan mereka berkata, baiklah, kami menyerah. Ia berkata, aku akan membiarkan kalian terus menyembah Allah kalian. Aku akan mengambil banyak bejana emas dari kuil kalian. Aku akan membiarkanmu terus menyembah Allahmu jika kau berjanji untuk membayar pajak kepadaku, bersumpah setia kepadaku. Dan aku bahkan akan membiarkanmu melanjutkan dengan raja boneka. Dia menangkap salah satu raja, Jehoiakin, dan memenjarakannya di Babel, di mana dia tinggal selama 37 tahun. Tetapi setelah 11 tahun, Zedekiah diberitahu oleh penasihatnya, kamu tidak perlu. Dan Raja Zedekiah membuat janji kepada Nebukadnezar,
Ia berjanji atas nama Tuhan bahwa kami akan melayani Anda selama Anda menjadi raja. Kami akan membayar pajak, kami akan tunduk pada kerajaan Anda. Tetapi penasihatnya berkata, Allah tidak menghendaki kita melakukan itu. Dan mereka meyakinkannya untuk melanggar sumpahnya. Yeremia berkata, jangan lakukan itu. Dia akan kembali, dia akan menaklukkan kota itu, dan kali ini akan jauh lebih buruk. Dia akan membakar kota itu, bakar gerbangnya, bakar kuilnya, ambil semuanya. Dia telah mengambil tawanan selama invasi pertamanya. Dia telah membawa beberapa tawanan pergi. Hal itu dilakukan dengan cara yang lebih damai, yaitu dengan mengambil para ahli terampil dan keturunan raja, dengan harapan bahwa dengan mengambil tawanan dari keluarga kerajaan, mereka tidak akan ingin memberontak karena mereka bisa saja ditangkap dan dibunuh. Di antara mereka ada anak-anak Hizkia. Bukan anak-anak, tetapi cucu atau cicit anak-anak Yehuda. Bernama Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. Nabi Yesaya telah memberitahukan kepada Hizkia, ketika utusan-utusan Babel datang kepadamu untuk menanyakan tentang Allahmu yang membuat matahari berhenti, alih-alih memberitahu mereka tentang Allah, engkau memperlihatkan kepada mereka segala sesuatu di kerajaan. Mengapa engkau tidak memuliakan aku? Engkau memuliakan kerajaanmu? Dan karena itu mereka akan kembali setelah engkau pergi. Mereka akan mengambil anak-anakmu dan menjadikan mereka yunuk di istana mereka. Itulah tepatnya yang terjadi dengan Daniel dan ketiga temannya. Nah, ketika Zedekiah memberontak melawan Nebukadnezar sesuai janjinya, ia kembali. Dia mengepung kota itu. Pengepungan berlangsung 2 tahun. Dan akhirnya, ketika mereka kelaparan di kota, Yeremia memohon kepada mereka, ia berkata, menyerahlah, kalian akan selamat. Dia akan menawanmu, kau akan dibawa ke Babel, tetapi kau akan hidup, menyerahlah. Dan mereka menahan Yeremia di penjara karena ia menyesatkan pasukan. Dan kota itu dihancurkan, ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Anak-anak raja dibunuh di hadapannya. Kota itu dibakar, bait suci itu dibakar. Tabut itu menghilang. Pada titik sejarah ini, tabut perjanjian. Hal ini dipercaya karena para imam tahu bahwa Yeremia tepat sasaran. Mereka pergi dan menyembunyikannya di sebuah gua di suatu tempat tidak jauh dari kota karena mereka mungkin melakukannya selama pengepungan. Ya, jadi tabut itu kemungkinan masih tersembunyi di salah satu dari banyak gua yang menghiasi kota Yerusalem. Setiap kali mereka mencoba membangun di sana, mereka menemukan lebih banyak makam dan terowongan. Dan Nebukadnezar kemudian menaklukkan kota itu. Yeremia telah meramalkan, kalian akan menjadi hamba orang Babel selama 70 tahun. Perhatikan apa yang dia katakan. Ini terdapat dalam Yeremia 27:6. Oh ya, Yeremia selamat dan dibebaskan. Menarik bagaimana nabi itu selamat. Muncul lagi nanti, Yeremia 27:6. Dan sekarang aku telah menyerahkan semua negeri ini ke tangan Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku. Dan binatang-binatang di padang telah diberikan kepadanya untuk melayaninya. Jadi semua bangsa akan melayani dia melalui anaknya. Dan anak cucunya. Dan sampai waktu negerinya atau hukumannya tiba. Jadi sebenarnya nubuat ini menyatakan bahwa hal itu akan terjadi, bahwa Babel akan jatuh pada masa anak cucunya yang merupakan cucunya. Benar? Yang sangat menarik. Alkitab memberitahu kita bahwa pada zaman Belshazzar menjadi membingungkan karena nama Babel Daniel adalah Belteshazzar. Cucu Nebukadnezar adalah Belshazzar. Dan tetapi hal ini memberitahu kita bahwa kerajaan diambil dari Belshazzar dan dibagi. Cucu dari Raja Babel terbesar. Raja Yahudi terbesar adalah Daud. Pada masa cucunya Rehoboam kerajaan terpecah. Jadi apakah Anda melihat paralel antara Yerusalem dan Babel yang terjadi? Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Melalui Alkitab. Jadi sekarang ikuti saya ke Daniel 5. Tarik napas dalam-dalam. Meregang, karena kita akan membacanya. Begitulah cara sebuah kerajaan runtuh. Begitulah cara sebuah bangsa hancur. Belshazzar mengadakan pesta besar. Sekarang Belshazzar, biarkan saya menjelaskan sedikit. Baiklah, saya akan membacanya dan kemudian saya akan mundur dan menjelaskan. Saya akan mencoba tidak menjelaskan saat membacanya, tetapi sulit untuk tidak ingin berhenti dan memperluasnya. Belshazzar, raja mengadakan pesta besar untuk 1.000 tuan-tuannya dan minum anggur di hadapan 1.000 orang. Dan sementara dia mencicipi anggur, Belshazzar memberi perintah untuk membawa bejana emas dan perak yang secara teknis adalah milik ayahnya, yaitu kakeknya. Dan kata di sana dalam teks asli, lihat aku tahu aku tidak bisa berhenti. Ada di nenek moyang asli, tetapi itu adalah kakeknya. Nebukadnezar telah mengambil dari kuil yang ada di Yerusalem bahwa raja dan para tuannya dan istrinya dan selirnya dan para istri. Dan selir-selirnya. Tidak cukup dia memiliki istri, dia juga membutuhkan selir. Mungkin minum dari mereka.
Kemudian mereka membawa bejana emas yang telah diambil dari bait suci rumah Allah yang berada di Yerusalem. Dan raja beserta para tuannya, istrinya, dan selirnya minum darinya. Mereka minum anggur dan memuji. Dia seolah-olah memerintahkan mereka untuk melakukan ini. Mereka minum anggur dan memuji para dewa emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Salah satu alasan mengapa suatu bangsa runtuh adalah karena Babel dalam Wahyu jatuh, karena dia membuat semua bangsa minum anggur kemarahannya. Jadi Wahyu mengacu kembali kepada Daniel. Dan ketika kita membicarakan Babel pada hari-hari terakhir, kita tidak berbicara tentang kota yang dihancurkan setelah Belshazzar, karena itu tidak pernah dibangun kembali. Yesaya 13 mengatakan itu tidak akan pernah dibangun kembali. Membicarakan Babel rohani, kita akan membahasnya sebentar lagi. Pada saat yang sama, sementara dia mengejek Allah surga, mengapa dia melakukan itu? Babel telah menaklukkan banyak kerajaan. Mengapa memilih orang Yahudi? Karena pada zaman Nebukadnezar, di bawah pengaruh Daniel, Shadrach, Meshach, dan Abednego yang lebih dikenal sebagai Hananiah, Mishael, dan Azariah. Itu pengaruh mereka. Akhirnya, Nebukadnezar menyatakan bahwa Yehova adalah Allah yang benar. Dan hal itu terjadi beberapa kali. Dia terkesan saat mengujinya. Di bab 1. Ketika di bab 2, Daniel menafsirkan mimpi. Dia membuat pengumuman tentang Allah Daniel. Dan kemudian di bab 4 Daniel, akhirnya dia memuji Allah Daniel. Dan begitu sesuatu terjadi pada raja-raja yang mendukung banyak dewa Babel. Dan Belshazzar berkata, kami tidak akan mengikuti dewa-dewa Yahudi ini. Kami akan kembali kepada dewa-dewa kami. Kami akan mengejek Allah mereka dengan minum dari bejana suci mereka dan memuji Allah kami. Lihat apa yang terjadi. Jadi ini adalah pertempuran para dewa di sini. Dia sedang mengejek Allah surga. Sementara dia melakukan itu pada saat yang sama, jari-jari tangan seorang pria tanpa lengan tangan ini tiba-tiba muncul dan menempel di sebelah lampu di dinding di ruang kosong yang besar seperti kanvas kosong di samping lampu sehingga semua orang dapat melihatnya. Tangan tanpa darah ini tiba-tiba muncul dari dimensi ketiga, dimensi keempat, dimensi kelima, dimensi keenam, tepat di atas plester dinding. Dan raja melihat bagian tangan yang menulis. Kemudian wajah raja berubah. Nah, itu cara yang sangat halus untuk mengatakannya. Dia mulai gemetar hebat dan dia menjatuhkan cangkir anggur di tangannya dan dikatakan lututnya bergetar. Dan salah satu versi mengatakan bahwa pinggangnya terlepas dan itu berarti dia mengompol. Dia benar-benar ketakutan. Dan wajah raja berubah dan pikirannya menjadi gelisah. Jadi sendi-sendi pinggulnya menjadi lemah dan lututnya bergetar. Dan raja berteriak dengan keras. Dia berteriak untuk memanggil para ahli astrologi. Dia melihat tulisannya dan mungkin tangan itu menghilang, tetapi karakter-karakter yang terbakar tetap ada. Dia berteriak keras untuk memanggil para ahli astrologi dan orang-orang kasdim. Dan para peramal, semua orang bijak di kerajaan. Dan raja berbicara dan berkata kepada para bijaksana Babel, siapapun yang dapat membaca tulisan ini dan memberitahukan kepadaku penafsirannya, dia akan diberi jubah ungu dan rantai emas di lehernya, dan dia akan menjadi penguasa ketiga di kerajaan. Mengapa ketiga? Baiklah, Belshazzar adalah yang kedua. Ayahnya, Nabadanus, adalah yang pertama, dan dia tidak ada di kota, dia sedang berada di Arabia. Dia sebenarnya sedang melakukan, percayalah atau tidak, arkeologi dan mencari cara untuk menyenangkan dewa bulan. Dan dia menempatkan anaknya sebagai pemimpin. Tetapi kita akan membahas hal itu nanti. Sekarang para ahli datang, tetapi mereka tidak dapat membaca tulisan itu atau memberitahukan kepada raja penafsirannya. Kemudian Raja Shelzer sangat terkejut dan wajahnya berubah. Para pembesarnya pun terkejut. Semua orang bisa dibilang pesta telah berakhir pada titik ini. Dan para pembesarnya terkejut. Akhirnya keributan besar ini sampai ke telinga ratu yang tidak ada di sana. Ini adalah putri Nebukadnezar, ibunya ibu Belshazzar. Ratu, karena kata-kata raja dan para pembesarnya, mereka telah mendengar perintah dikeluarkan tentang mencari para bijaksana. Dia datang ke ruang pesta. Dan ratu berbicara, berkata, hai raja, hiduplah selamanya. Nah, dia tidak akan hidup lama lagi, mungkin hanya beberapa jam lagi. Jangan biarkan pikiranmu gelisah atau wajahmu berubah. Sekarang aku menyukai ini. Ada seorang pria di kerajaanmu dan di dalamnya terdapat roh Allah yang kudus. Dan pada zaman ayahmu, cahaya, pengertian, dan kebijaksanaan, seperti kebijaksanaan para dewa, terdapat padanya. Dan Raja Nebukadnezar ayahmu.
Ayahmu, raja, menjadikannya kepala para ahli sihir dan ahli astrologi, orang-orang Kaldea dan peramal. Oleh karena itu, mereka menyebutnya sebagai kepala para magi. Ingatlah, para magi datang mencari Yesus. Sebab roh yang mulia, pengetahuan dan pengertian, menafsirkan mimpi, memecahkan teka-teki, dan menjelaskan rahasia terdapat pada Daniel ini, yang oleh raja diberi nama Belteshazzar. Sekarang panggillah Daniel dan dia akan memberikan penafsiran. Dan mereka berkata, oh, dia masih hidup. Ya, dia sebenarnya dalam keadaan kesehatan yang cukup baik juga, karena diet yang dia makan di bab 1. Kemudian Daniel dibawa. Ia tinggal di Babel, jadi mereka berlari ke rumahnya dan membawanya menghadap raja. Dan raja berbicara kepada Daniel, apakah engkau Daniel yang termasuk di antara tawanan? Dia berbicara dengan nada merendahkan kepadanya, karena, lihatlah, raja baru saja menghina Allah Israel. Sekarang mereka harus membawa seorang Israel untuk memberitahukan kepadanya apa yang tertulis dalam tulisan itu. Jadi raja masih sombong. Apakah engkau Daniel yang berasal dari tawanan Yehuda yang dibawa oleh ayahku, Raja Nebukadnezar dari Yehuda? Jangan lupa tempatmu, engkau adalah tawanan. Tetapi aku telah mendengar tentangmu bahwa roh Allah ada padamu dan bahwa cahaya, pengertian, dan kebijaksanaan yang luar biasa terdapat padamu. Sekarang para ahli nujum dan peramal bintang telah dibawa menghadapku, tetapi mereka tidak dapat membaca tulisan itu dan memberitahukan kepadaku artinya. Mereka tidak dapat memberikan kepadaku penafsiran dari hal itu. Dan aku telah mendengar dari kamu, aku berada di ayat 16, bahwa kamu dapat memberikan penafsiran dan menjelaskan teka-teki. Sekarang jika kamu dapat membaca tulisan itu dan memberitahukan kepadaku penafsirannya, kamu akan berpakaian ungu dan akan diberi rantai emas di lehermu. Dan kamu akan menjadi penguasa ketiga di kerajaan. Maka dengarkanlah keberanian Daniel. Daniel menjawab dan berkata, lihatlah, dia sudah tahu apa yang tertulis. Dia adalah seorang nabi. Daniel menjawab dan berkata di hadapan raja, biarlah persembahanmu untuk dirimu sendiri. Seorang raja menawarkan untuk menjadikanmu penguasa ketiga di kerajaan dan mengenakan jubah ungu padamu, dan kamu mendapatkan rantai emas. Itu adalah segel, artinya kamu memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah. Dia berkata, simpanlah persembahanmu. Hal itu membuatku sadar. Abraham berkata kepada Raja Sodom, ia berkata, aku tidak akan mengambil apapun agar kamu tidak mengatakan bahwa aku telah membuat Abraham kaya. Simpanlah persembahanmu, biarlah itu untuk dirimu sendiri. Berikanlah upahmu kepada orang lain tetapi secara gratis. Itulah nabi yang sejati, tidak akan memberi kamu tagihan. Gratis. Mereka tidak akan mengatakan bahwa kamu akan memberikan sumbangan untuk pelayanan mereka. Ambil kartu kreditmu dan kami akan memberitahumu apa yang dikatakan nubuat itu. Aku akan membacakan tulisan itu kepada raja dan memberitahukan kepadanya penafsiran yang dikatakannya. Tetapi sebelum aku melakukannya, kita mendapat sedikit pengantar. Karena kamu perlu tahu mengapa kamu berada dalam keadaan ini sekarang dan semua orang di sini yang mendengarkan perlu tahu apa yang sedang terjadi. Dia berkata, hai raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan Nebukadnezar ayahmu kerajaan, kemegahan, kemuliaan dan kehormatan. Dan karena kemuliaan yang diberikannya kepadanya, semua bangsa, suku dan bahasa gemetar dan takut di hadapannya. Siapapun yang dikehendakinya dia bunuh. Siapapun yang dikehendakinya dia biarkan hidup. Siapapun yang dikehendakinya dia angkat. Siapapun yang dikehendakinya dia jatuhkan. Dia memegang kuasa hidup dan mati, kekayaan dan kemasyhuran di tangannya. Tetapi ketika hatinya meninggi dan rohnya mengeras dalam kesombongan. Apa yang menyebabkan kejatuhan iblis? Raja Babel. Jenis setan. Satan. Kesombongan. Ketika hatinya menjadi keras karena kesombongan, ia diturunkan dari takhta kerajaannya. Dan mereka mengambil kemuliaannya darinya. Dan dia diusir dari antara anak-anak manusia. Dan hatinya menjadi seperti binatang. Dan tempat tinggalnya adalah bersama keledai liar. Dan mereka memberi makan dia dengan rumput seperti lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun langit sampai dia tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa di kerajaan manusia. Apakah kamu mendengarkan? Yang Maha Tinggi berkuasa di kerajaan manusia dan menunjuk siapapun yang dia pilih untuk memerintahnya. Baik atau buruk? Kamu tahu hal ini dan kamu tidak merendahkan hatimu. Roh yang sombong mendahului apa? Bagaimana suatu bangsa jatuh? Kesombongan. Jika umatku yang memanggil namaku merendahkan diri dan berdoa, aku akan menyembuhkan mereka. Jika mereka tidak merendahkan diri, mereka pada akhirnya akan jatuh. Apakah itu masuk akal? Dan kamu telah memberontak melawan Tuhan, bukan hanya karena kamu mengejek orang-orang, kamu mengejek Allah di surga. Dan kamu membawa bejana-bejana rumahnya ke hadapanmu. Dan kamu, para tuanmu, istri-istrimu, dan gundik-gundikmu yang tak lebih dari pelacur, telah minum anggur dari mereka. Dan kamu telah memuji dewa-dewa perak, emas, tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat. Bukan hanya dia memberitahu raja, saya tidak ingin hadiah Anda. Dia mengatakan kepada raja bahwa Anda sombong.
Dan sekarang dia memberitahu raja, para dewa yang baru saja kamu puji bukanlah dewa. Dia mengatakan tentang keberanian dan keberanian Daniel, tepat di ruang pesta itu dengan 1000 pemimpin kerajaan yang baru saja selesai memuji semua berhala itu, baginya untuk mengatakan bahwa mereka sudah mati. Mereka berada dalam keadaan kagum. Itu seperti Yohanes Pembaptis memberitahu Herodes, jika kamu menikahi istri saudaramu, kamu melakukan perzinahan. Diperlukan keberanian untuk menjadi Nabi Allah. Atau Yeremia, untuk memberitahu raja, Anda harus menyerah atau Anda akan mati. Dan Allah akan membutuhkan orang-orang dengan keberanian dan ketegasan seperti itu di hari-hari terakhir yang tidak akan takut untuk mengatakan kebenaran. Kita akan diintimidasi dan diejek karena percaya pada kebenaran. Jadi saya terinspirasi oleh keberanian Daniel. Kamu memuji dewa-dewa perak, emas, tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak melihat, mendengar, atau mengetahui. Dan Allah yang memegang napasmu di tangannya, yang menguasai segala jalanmu, Dia tahu segala yang telah kau lakukan, kau tidak memuliakannya. Kemudian jari-jari tangan dikirim darinya. Jari-jari yang sama menulis 10 perintah Allah. Dan tulisan ini ditulis. Dan inilah tulisan yang terukir. Mini tekel, kamu farsan. Dan inilah interpretasinya oleh jalan. Dia menghina Allah Israel, namun kemungkinan besar teks tersebut ditulis dalam bahasa Aram. Daniel memahami apa yang tertulis. Allah telah menghitung kerajaanmu dan mengakhirinya. Tekel. Kamu telah ditimbang di timbangan dan ditemukan kurang. Peres, kerajaanmu telah terbagi. Seperti strike 1, 2, 3, kamu keluar. Kerajaanmu telah dibagi dan diberikan kepada orang-orang Media dan Persia. Kata tekel mirip dengan kata shekel. Shekel dibandingkan dengan sesuatu yang ditimbang. Itulah mengapa ada kata tekel. Artinya kamu ditimbang di timbangan. Kamu sedang dihakimi. Dia sedang diadili saat masih hidup? Sebelum Babel jatuh. Apakah ada penghakiman yang terjadi bagi orang hidup sebelum kehancuran dunia? Kerajaanmu akan dibagi dan diberikan kepada orang-orang Media dan Persia. Kemudian Belshazzar, ada keheningan yang mencekam. Pada titik ini Daniel berkata, begitulah. Dan raja tergagap-gagap berkata, baiklah ya, kami telah berjanji untuk memberi kalian hadiah. Dan raja memberikan perintah, mereka mengenakan jubah ungu pada Daniel, melingkarkan rantai emas di lehernya, dan mengumumkan bahwa ia akan menjadi penguasa ketiga di kerajaan. Sejarawan memberitahu kita bahwa tidak lama setelah itu, Daniel meninggalkan ruang pesta. Tiba-tiba, seorang kurir berlari masuk ke ruang pesta. Karena selama pesta itu, kerajaan Medo-Persia telah mengepung Babel. Mereka telah berada di sana selama 2 tahun. Dalam pengepungan terhadap kerajaan. Dan raja sedang mengadakan pesta sementara hukuman sudah di gerbang kerajaannya. Dan dia berpikir, mereka tidak akan pernah bisa menembus tembok Babel. Tetapi seperti yang telah diramalkan dalam Alkitab, Raja Cyrus, ini adalah kerajaan Medo-Persia. Ada Cyrus yang merupakan orang Persia. Paman Darius adalah Raja Media, namanya adalah Darius. Dan mereka bekerja sama. Dan mereka telah mengalihkan aliran sungai Eufrat ke hulu ke sebuah rawa rendah. Air mengalir, mereka menghancurkan bendungan yang telah digali oleh pasukannya. Air kemudian mengalir dari sungai. Proyek ini pasti cukup besar, mengalirkan air ke rawa-rawa yang menurunkan level sungai di bawah tembok Babel cukup lama, sehingga sebagian pasukannya dapat masuk di bawah tembok. Seperti prajurit Troya, mereka kemudian membuka gerbang. Orang-orang Babel merasa nyaman. Mereka merayakan bersama orang-orang di pesta itu. Itu adalah pesta untuk salah satu dewa mereka. Sejarawan Herodotus memberitahu kita bahwa mereka mengadakan pesta untuk salah satu dewa mereka. Tentara-tentara mabuk. Yang lain merasa takut. Mereka membiarkan gerbang terbuka. Semua ini telah diramalkan dalam nubuat-nubuat Yesaya dan Yeremia. Dan tentara Medo-Persia datang berduyun-duyun dengan seluruh pasukannya. Gerbang terbuka. Mereka datang berduyun-duyun. Para pelari masuk ke ruang pesta. Mereka berkata, orang-orang Persia telah menembus tembok. Dan seorang pelari lain datang. Orang-orang Persia telah menembus tembok. Satu lagi datang dari selatan. Mereka datang dari utara. Mereka berkerumun masuk. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengejar raja dan para pemimpinnya, lalu mengeksekusi mereka, sehingga mereka pada dasarnya mengambil alih kerajaan tanpa menembakkan satu peluru pun. Mereka hanya perlu membunuh beberapa penjaga di sepanjang jalan. Dan setelah Raja Belshazzar dibunuh, ayahnya sedang berada di luar negeri. Peristiwa itu dengan cepat jatuh ke tangan orang-orang Medo-Persia.
Pada malam itu juga, Belshazzar, raja orang Kasdim, dibunuh dan Darius orang Media menerima kerajaan saat usianya sekitar 62 tahun. Jadi begitulah ceritanya. Sekarang saya punya 20 menit untuk menjelaskan apa yang menyebabkan kejatuhan. Jadi saya telah memberitahu Anda sedikit tentang siapa Belshazzar. Dia adalah putra Nabonidus yang memerintah Babel dari tahun 555 hingga 539. Beberapa orang mengatakan dia tidak benar-benar ada karena mereka tidak menemukan catatan sejarah hingga beberapa tahun yang lalu. Mereka menggali di Irak dan Iran dan menemukan dua hal. Mereka memiliki silinder Nabonidus dan kronik Nabonidus, keduanya disimpan di Museum Britania. Orang-orang telah berhasil mendekripsi cara membaca tulisan paku, dan dalam kronik-kronik tersebut ada pernyataan di mana Raja Nabonidus mengirim pesan kepada kepala harta karun. Sebuah prasasti ditemukan dan ia memohon perlindungan Tuhan atas putranya Belshazzar. Dan sejarah telah membuktikan hal itu. Memang benar ada Belshazzar. Kerajaan sedang dalam keadaan terkepung. Dan hal itu telah diramalkan sebelumnya. Dan Cyrus berpura-pura menarik pasukannya saat mereka menggali parit untuk mengalihkan sungai Eufrat. Alasan lain mengapa mereka relaks. Beberapa hal ini ada dalam sejarah, tapi tidak ada dalam Alkitab. Tapi mari kita bahas. Saya punya 7 poin di sini. Apa yang menyebabkan kejatuhan? Dan ini mungkin bukan daftar yang lengkap. Kebanggaan. Roh sombong mendahului kejatuhan. Anda memiliki musuh di gerbang. Dan alih-alih merendahkan diri dan melakukan persiapan seperti seorang raja yang baik dengan mengumpulkan pasukan, Anda memiliki sebuah pesta. Sekarang Anda tahu, saya melihat dalam Alkitab bahwa banyak hal buruk terjadi saat orang berpesta. Pernah dengar orang tua bilang, tidak ada hal baik yang terjadi setelah jam 11 malam, lebih baik kamu sudah di rumah. Orang-orang sering bermasalah di pesta. Saya akan membicarakannya nanti. Mereka seharusnya mengawasinya. Yesus berkata dalam Markus 13, berbicara tentang kedatangan kedua. Waspadalah, karena kamu tidak tahu kapan tuan rumah akan datang pada malam hari, tengah malam, saat ayam berkokok, atau pada pagi hari, agar ketika ia datang tiba-tiba, ia tidak menemukan kamu sedang tidur. Apa yang aku katakan kepadamu, aku katakan kepada semua orang, waspadalah. Para prajurit jelas tidak waspada. Atau tembok-tembok itu tidak akan ditembus. Mereka terlalu percaya pada tembok-tembok mereka. Paulus mengingatkan kita dalam 1 Tesalonika 5:2. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Mereka benar-benar terkejut. Hal itu akan terjadi lagi pada akhir zaman. Alasan lain mereka jatuh adalah apa yang disebut hedonisme. Hidup untuk kesenangan diri sendiri. Itulah yang terjadi. Anda dapat membaca dari beberapa sejarawan. Mereka mengatakan bahwa mereka menyimpulkan dari konteks minum anggur mereka, berbagai jenis anggur. Tidak, terkadang mereka mengadakan pesta di mana hanya pria yang hadir, seperti pesta Ahasuerus ketika ia menggulingkan Vashti. Ini adalah pesta di mana mereka mengundang istri-istri dan selir-selir, dan mereka mengatakan mungkin pesta itu telah berubah menjadi pesta mabuk yang liar, mirip dengan Mardi Gras atau jika Anda di Brasil, karnaval. Dan semua kendali telah dilepaskan. Apa yang Alkitab katakan tentang itu? Pengkhotbah 10. Orang bijak berkata, celakalah engkau, hai negeri, ketika rajamu adalah seorang anak dan para pangeranmu berpesta di pagi hari. Berbahagialah engkau, hai negeri, ketika rajamu adalah anak bangsawan dan para pangeranmu berpesta pada waktu yang tepat untuk kekuatan dan bukan untuk mabuk. Dia sedang berpesta sebelum penghakiman. Perhatikan Matius 24, berbicara tentang kedatangan kedua. Yesus berkata dalam ayat 48, jika hamba jahat itu berkata dalam hatinya, Tuhan saya menunda kedatangannya, dia tidak mengawasi. Dan dia mulai memukul rekan pelayannya dan makan dan minum bersama para pemabuk. Tuan dari hamba itu akan datang kepadanya pada hari ketika dia tidak mencarinya, pada jam yang tidak dia sadari, dan memotongnya menjadi dua. Anda tahu perumpamaan yang diceritakan Lukas tentang orang kaya yang berpesta mewah, lalu dia mati. Yesus berbicara tentang pria egois yang diberkati Tuhan dengan panen yang melimpah, lalu ia membangun lumbung yang lebih besar, lalu datanglah pesan dari surga. Dia berkata, sekarang aku bisa makan dan minum dan bersenang-senang. Dan Allah berkata, kamu bodoh, malam ini jiwa Anda diminta dari Anda. Anda bisa melihat bahwa kadang-kadang pesta pora dalam Alkitab. Saya tidak mencoba membuat Anda merasa buruk karena Anda tahu pergi ke makan malam. Tetapi jika Anda melihatnya secara alkitabiah, Nabal sedang berpesta. Dan dia melayani setan. Dan kemudian dia mengalami stroke. Hatinya menjadi seperti batu. Anak-anak Israel, mereka menginginkan kuali daging Mesir. Dan Allah memberi mereka burung puyuh. Dan mengapa? Itu ada di antara gigi mereka. Wabah melitus.
Dan Anda dapat melihat pola ini. Anak-anak Ayub berada di rumah sedang berpesta. Dan rumah itu runtuh. Dan sepanjang Alkitab sepertinya ini. Samson, kamu tahu, sedang berpesta dengan Delilah dan mendapat potongan rambut. Dan kemudian orang Filistin mengadakan pesta sebelum mereka membunuh Samson dan kuil itu runtuh. Danje yang mengundang semua Nabi Baal ke dalam rumah untuk pesta bagi Baal. Dan semua orang yang masuk dibunuh. Maksud saya, di mana Anda ingin saya berhenti? Sekarang saya tidak mencoba membuat Anda merasa buruk karena kita akan mengadakan makan malam persekutuan setelah ibadah hari ini. Tidak apa-apa. Itu adalah persekutuan, itu bukan pesta. Tapi mari kita bicarakan tentang pesta dunia. Yesus berkata, waspadalah, jangan sampai hati Anda terbebani oleh makan dan minum serta kekhawatiran hidup ini, sehingga hari itu datang kepada Anda tanpa disadari. Iklan dan pemasaran dunia ingin kita melakukan itu. Jadi itu hanya hedonisme, hidup untuk kesenangan egois. Dan saya perlu memisahkan poin tentang anggur. Itu adalah obat. Ketika Anda minum alkohol, itu mempengaruhi kejernihan pikiran Anda. Iblis telah membuat mereka mabuk. Mereka dalam keadaan mabuk. Dan tidak peduli apakah itu anggur atau apakah itu opioid atau fentanyl atau... Pilih obat pilihanmu. Kita adalah masyarakat yang memiliki lebih banyak obat-obatan farmasi daripada budaya lain di dunia dan tidak apa-apa menggunakan obat-obatan. Saya berbicara tentang orang-orang yang kecanduan obat-obatan. Iblis ingin pikiranmu kabur sehingga kamu tidak bisa berpikir jernih. Anda tahu kata yang Anda temukan? Babel telah menipu bangsa-bangsa dengan sihirnya. Kata itu adalah pharmaceutical pharmacia. Oleh obat-obatannya, bangsa-bangsa telah dipengaruhi oleh Babel. Ini adalah budaya yang terobsesi dengan narkoba, anggur. Perhatikan apa yang dikatakan tentang itu. Amsal 31, Salomo, lagi, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan atau jalanmu kepada yang menghancurkan raja-raja. Ini bukan untuk raja-raja, oh Lemuel. Oh ya, ini dikatakan oleh ibu raja, hanya untuk jaga-jaga kalau kamu penasaran. Bukan untuk raja-raja untuk minum anggur, dan bukan untuk pangeran-pangeran untuk minum minuman memabukkan. Belshazzar tidak membaca ini, jelas. Agar mereka tidak minum dan melupakan hukum serta memutarbalikkan keadilan bagi semua yang tertindas. Dan inilah yang diinginkan setan. Wahyu 18. Wahyu 14:8. Mengapa Babel jatuh? Karena dia membuat semua bangsa minum anggur kemarahan percabulannya. Pergi ke Wahyu 17. Semua bangsa mabuk oleh anggurnya. Dan itulah yang dilakukan Belshazzar. Dia membuat semua pemimpin kerajaan minum anggurnya dan menyembah dewa-dewanya. Kamu perhatikan. Nebukadnezar mengadakan pesta untuk mengkuduskan patung, memaksa orang untuk menyembahnya. Mereka memutar musik. Anda bisa yakin ada hidangan ringan juga. Poin keempat, pengabaian terhadap yang suci. Mereka mengambil bejana-bejana suci yang dirancang untuk pelayanan dan penyembahan kepada Allah, dan mereka mengambil apa yang telah dirancang dan diciptakan untuk penyembahan dan pelayanan kepada Allah di bait Allahnya, dan itu didedikasikan untuk penyembahan setan. Paulus berkata bahwa mereka yang menyembah berhala sebenarnya menyembah setan. Bukankah itu benar? Sekarang apa artinya itu? 2 Tawarikh. Mari kita baca ini untukmu. Ayat 36, 2 Tawarikh 36. 7. Nebukadnezar membawa beberapa barang dari rumah Tuhan ke Babel dan menempatkannya di bait sucinya di Babel. Dan Nebukadnezar, ini ayat 10. Sekarang dia mengirim dan membawa Jehoiachin, Raja Muda, ke Babel bersama dengan perlengkapan suci dari rumah. Dengan bejana-bejana yang baik dari rumah Tuhan. Menempatkannya dalam dirinya. Apa itu wadah? Alkitab mengatakan kamu adalah wadah. Alkitab mengatakan kita harus menjaga wadah-wadah kita. Kamu adalah wadah yang harus diisi dengan roh Allah. Yesaya 52:11. Pergilah, tinggalkan tempat itu. Jangan menyentuh hal yang najis. Keluar dari tengah-tengahnya. Jadilah suci, kamu yang membawa bejana-bejana Tuhan. Raja Babel ingin menangkap bejana-bejana suci. Iblis ingin menangkapmu dan menempatkanmu di rumah Allahnya. Dan dia mengambil apa yang dirancang untuk penyembahan Allah dan menyembah setan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan dia ingin kita menyembahnya. Jadi dia menghina Allah, mengabaikan yang suci. Apakah hal itu terjadi dalam budaya kita dan di seluruh dunia? Apa yang suci? Ketika Allah suci, namanya pun suci. Apakah namanya digunakan dalam kata-kata kotor? Apakah pernikahan suci? Apakah itu sedang dinodai dalam budaya kita? Ya.
Seks seharusnya hanya diperuntukkan bagi pernikahan antara pria dan wanita. Itu berarti seseorang yang dilahirkan sebagai pria dan seseorang yang dilahirkan sebagai wanita. Hanya untuk jelas, karena segalanya sedang berubah. Dan itu disebut institusi suci yang diciptakan Tuhan di Eden. Dan itulah yang dikatakan Yesus. Jadi jangan marah padaku, bicarakanlah dengannya. Sesuatu yang suci. Dan sekarang orang memperlakukan seks seperti berjabat tangan. Jika kamu percaya cara yang ditampilkan di TV. Hari Sabat adalah suci. Banyak orang mengabaikan waktu suci Tuhan. 10% dari peningkatanmu milik Tuhan. Persembahan ini suci. Iblis telah menguasai seluruh budaya dalam masyarakat. Segala sesuatu yang suci sedang dihancurkan. Rawatlah tubuhmu suci. Dan dia ingin kamu merawatnya. Dan semua orang memoles tubuh mereka dan memamerkan tubuh mereka. Dan segala hal tentang budaya adalah menodai yang suci. Penyembahan berhala. Sekarang apa artinya mereka menyembah berhala? Ini adalah dewa buatan manusia. Mereka bersifat material. Ini berbicara tentang materialisme. Daniel 5:4. Mereka minum anggur dan memuji dewa-dewa emas. Apakah orang masih memuji emas hari ini? Dan perak dan tembaga dan besi, kayu dan batu. Mereka memuji materialisme. Apakah materialisme menjadi masalah hari ini? Ada lebih banyak barang yang bisa kamu beli hari ini. Tahukah kamu bahwa 150 tahun yang lalu hanya ada 300 barang yang bisa dibeli? Itu terdengar banyak, tapi saat ini ada sekitar 300.000. Cukup kunjungi Amazon. Anda tidak akan pernah menemukan akhir dari hal ini. Dan mereka menyimpan semuanya di gudang. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa menampung semuanya di sana. Materialisme. Lihatlah Wahyu 18, kejatuhan Babel yang berbicara tentang Babel rohani. Perhatikan apa yang disebutkan. Ayat 15. Pedagang-pedagang barang-barang ini yang menjadi kaya karena Babel akan berdiri dari jauh karena takut akan siksaan Babel saat jatuhnya Babel, menangis dan meratap, berkata, alas, alas, kota besar yang berpakaian linen halus, ungu dan merah, dihiasi dengan emas, batu permata dan mutiara selama 1 jam. Kekayaan sebesar itu telah menjadi sia-sia. Anda membaca lebih lanjut di bab itu yang membahas semua barang dagangan mereka. Mereka menyembah benda-benda. Jadi kamu memiliki penyembahan berhala. Nomor 5. Nomor 6. Kamu mungkin terkejut dengan ini. Feminisasi pria. Sekarang ini tidak ada di bab 5. Kamu membaca nubuat Yeremia. Yeremia 51 berbicara tentang kejatuhan Babilonia. Yeremia 51 ayat 30. Para pria perkasa Babilonia telah berhenti berperang. Mereka tetap berada di benteng-benteng mereka. Kekuatan mereka telah gagal. Mereka telah menjadi seperti wanita. Sekarang saya pikir kamu sudah tahu bahwa orang Babilonia membuat yunuk orang-orang yang mereka tangkap. Dan kamu tahu, seiring bertambahnya usia, aku menjadi bebas dari batasan usia. Aku tidak takut untuk mengatakan kebenaran. Saya pikir pria suka menjadi pria. Saya pikir kita seharusnya merayakan kejantanan. Orang-orang berpikir bahwa kamu misoginis jika kamu merayakan kepriaanmu. Tuhan menciptakan pria dan wanita berbeda. Pria tidak boleh meminta maaf karena menjadi pria. Dan bertindak seperti laki-laki. Sekarang ini bukan komentar tentang pemilihan. Tapi itu benar. Tidak, aku hanya memberitahumu apa yang dikatakan komentator. Kamu membacanya, kamu melihatnya. Para pakar yang melakukan analisis mendalam tentang apa yang terjadi selama pemilu ini, mereka berkata, mereka tidak bisa memahaminya. Sepertinya pria di kedua belah pihak lebih memilih memiliki pria sebagai komandan tertinggi. Siapa yang menyangka? Apakah kamu ingat apa yang terjadi setahun setengah yang lalu? Beberapa transgender muncul untuk mengiklankan Bud Light. Berapa banyak yang mendengar tentang itu? Itu adalah kesalahan pemasaran termahal dalam sejarah. Kalian sudah mengerti. Saya tidak mendukung minum bir. Aku hanya mengatakan bahwa itu adalah fenomena yang... Semua orang yang minum bir, pergi ke pertandingan sepak bola, pergi ke barbeque. Tiba-tiba seseorang memutuskan bahwa ide yang bagus adalah menjual bir dengan menggunakan seorang wanita, seorang pria yang berpakaian seperti wanita, seorang remaja, tidak kurang. Untuk menjual bir. Dan para pria sudah begitu muak dengan itu. Bahwa mereka mengambil kasus-kasusnya dan menembaknya dengan senapan mesin. Dan kemudian para pria berkata, kamu bukan penggemar Bud Light kan? Saya bukan penggemar Bud Light. Apa yang menurut Anda terjadi pada merek itu? Mereka kehilangan 20 tahun menurut Forbes 27 miliar. Dari iklan. Mengapa? Karena orang-orang sudah muak. Dengan dikategorikan seperti itu. Tetapi mereka sedang disesatkan.
di Babel. Apakah hal itu terjadi dalam budaya kita saat ini? Demikian pula seperti pada zaman Lot. Mereka makan dan minum. Yesus, ini adalah kata-kata Yesus. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan Lot? Membicarakan kemaksiatan seksual. Dan orang-orang yang bingung tentang jenis kelamin mereka. Demikian pula, apakah hal itu akan terjadi pada hari ketika anak manusia dinyatakan, Yesus bisa datang kapan saja berdasarkan itu. Perhatikan bagaimana Paulus merumuskan ini. Mengaku diri mereka bijak, mereka menjadi bodoh. Dan mereka mengubah kemuliaan Allah yang tidak fana menjadi gambar yang serupa dengan manusia yang fana. Dan apa yang mereka lakukan dengan penyembahan berhala dan Allah, seperti burung, binatang berkaki 4, dan binatang melata, inilah yang terjadi di Babel. Oleh karena itu, perhatikan hubungan antara penyembahan berhala dan apa yang terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada kekotoran dalam nafsu hati mereka untuk menghina tubuh mereka di antara mereka sendiri. Oleh karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang hina. Bahkan perempuan-perempuan mereka menukar penggunaan yang alami dengan yang bertentangan dengan alam. Demikian pula, para pria meninggalkan penggunaan yang alami terhadap wanita dan terbakar dalam nafsu mereka satu sama lain. Laki-laki dengan laki-laki melakukan hal yang memalukan. Apakah itu bisa disalahartikan? Nomor 7. Sekarang aku mungkin bisa mengambil lebih banyak dari ini, tetapi waktu tidak mengizinkan. Ketidaktahuan orang bijak. Para bijaksana dari Babel. Tidak begitu bijaksana, bukan? Anda perhatikan ketika Nebukadnezar memanggil para bijaknya untuk menjelaskan mimpi. Mereka tidak mengerti. Mereka harus memanggil orang Yahudi, nabi Yahudi. Ketika Firaun tidak dapat memahami mimpi, mereka harus memanggil seorang nabi Yahudi bernama Yusuf. Ketika Nebukadnezar tidak memahami mimpi keduanya tentang pohon, para bijaksana tidak tahu apa-apa. Orang-orang Firaun, mereka tidak bisa memahaminya. Mereka harus memanggil Daniel, dan sekarang kamu di sini, pesta Belshazzar. Mereka tidak bisa memahaminya. Mengapa hal itu terjadi berulang kali? Karena jika Anda ingin tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam hidup, ada sebuah kitab Yahudi. Itulah yang dibicarakan. Para nabi memiliki jawabannya. Amin. Semua kitab suci diberikan oleh ilham Allah. Orang-orang bijak tidak dapat menjelaskan tulisan Allah. Itu seharusnya tidak sulit untuk dijelaskan atau dipahami. Di sana, orang-orang bijak itu tidak sebijaksana yang mereka kira. Daniel, bab 5. Semua orang bijak datang. Mereka tidak bisa membaca tulisan itu. Yesaya 47th verse. Engkau telah ditimbang lelah dalam banyaknya musyawarahmu. Biarlah para astrolog, pengamat bintang, dan peramal bulanan berdiri dan menyelamatkanmu dari hal-hal yang akan menimpa kamu. Roma 1:22. Mengaku bijaksana, mereka menjadi bodoh dan mengubah kemuliaan Allah yang tidak dapat binasa menjadi gambar. Perhatikan, mengaku bijaksana. 1 Korintus 1:20, di mana orang-orang bijak, di mana para ahli kitab? Di manakah penentang zaman ini? Bukankah Allah telah menjadikan kebijaksanaan dunia ini sebagai kebodohan? Para bijaknya itu pendidikan palsu. Sekarang banyak orang mengatakan ilmu pengetahuan, kan? Dan saya menghormati ilmu pengetahuan yang baik. Tapi banyak orang di universitas yang mengatakan bahwa kita berevolusi dari ketiadaan. Sekarang pikirkan hal itu sebentar. Mereka mengajar pemuda-pemuda. Segala sesuatu di mana-mana berasal dari ketiadaan, dari mana-mana, tanpa alasan. Dan Anda pikirkan, tidak ada kebenaran mutlak. Anda punya kebenaran Anda, saya punya kebenaran saya. Pendidikan macam apa itu? Bahwa segala sesuatu relatif. Saya bisa menyebutkan daftar pendidikan palsu. Anda tahu, ada beberapa konferensi di Amerika Utara dan bagian lain dunia yang jika Anda tidak lulus dengan gelar sarjana, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendeta, mereka tidak akan mempekerjakan Anda. Sekarang saya percaya pada pendidikan. Kami mengirim semua anak-anak kami ke perguruan tinggi. Paham? Kami paham. Tapi gerakan kami dimulai dengan banyak pria yang dipanggil dari ladang. Tapi mereka memiliki roh Allah, mereka cerdas, mereka mengetahui firman Allah. Dan mereka sukses dalam pelayanan. Saya putus sekolah menengah. Pada konferensi-konferensi ini, saya tidak akan pernah mendapat pekerjaan. Peter, James, John, Yohanes Pembaptis atau Yesus pun tidak akan dipekerjakan. Karena mereka terlalu percaya. Di pendidikan tinggi. Seolah-olah Roh Kudus tidak bisa mendidik siapapun. Bagaimana sebuah bangsa runtuh? Anda tahu Edward Gibbon berbicara tentang bagaimana Roma runtuh. Dia melakukan diagnosis, dia memberikan 4 atau 5 alasan. Dia menulis mahakarya itu tentang kekaisaran Romawi. Penghancuran martabat dan kesucian rumah tangga. 1. Menaikkan pajak dan pengeluaran uang publik. Gila-gilaan dalam mencari kesenangan dengan olahraga yang semakin menarik dan brutal di Kolosium.
Pembangunan senjata saat musuh sejatinya adalah kemerosotan moral rakyat. Ketidakmoralan di dalamnya. Kehancuran agama dengan iman yang memudar menjadi sekadar bentuk. Saya pikir Amerika telah menjadi kerajaan internasional dan peradaban besar karena para pendiri kita menyadari bahwa kita bisa memiliki pemerintahan di mana jika rakyat diatur, jika kita mengatur diri sendiri, kita harus memiliki moral meskipun. Jika kita mandiri dan percaya pada itu, pemerintah harus mendukung 6 perintah terakhir. 4 perintah pertama itu antara kamu dan Allah. Roger Williams 6. Perintah terakhir yang harus kita percayai. Janganlah kamu mengingini harta benda orang lain. Hormatilah pernikahan, suami dan istri, dan hormatilah orang tuamu. Mereka tidak dibesarkan oleh negara. Anak-anakmu milik orang tua. Kamu mengerti apa yang aku katakan? Philip Myers dan bukunya Rome, Its Rise and Its Fall. Dia membuat pengamatan tentang orang-orang Roma. Sejak awal, panggung Romawi sudah kotor dan kemerosotan moral adalah salah satu faktor utama yang harus disalahkan atas keruntuhan kehidupan moral yang semula sehat dalam masyarakat Romawi. Selama masa Kaisar Augustus, mereka memiliki Pax Romana yang besar, perdamaian Romawi. Setelah dia datang, dia memiliki Caligula dan Nero dan segala sesuatu menjadi tidak bermoral. Begitu terpesona orang-orang oleh representasi tidak senonoh di panggung. Biarkan saya mengulanginya untuk hari ini. Begitu terpesonanya orang-orang dalam video dan hiburan, bahwa mereka telah kehilangan semua pikiran dan perhatian terhadap urusan kehidupan yang sebenarnya. Apakah kamu melihat tulisan di dinding? Waktu penghakiman akan datang sekarang. Tahukah kamu apa yang Alkitab katakan? Tidak, Amerika bukan Babel. Amerika adalah anak-anak Babel. Kamu membaca nubuat. Babel menurut reformator adalah kepausan. Dan dia memiliki anak-anak perempuan yang merupakan Protestan. Dan angka 1 distributor pengaruh Protestan di dunia adalah Amerika Utara. Dan kita mengikuti jejak Babel kuno. Mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Oh ya, Roma telah jatuh. Dan jika waktu harus berakhir. Tapi sekarang situasinya berbeda. Peradaban, masih banyak dunia yang tersisa. Peradaban. Dimanapun saya pergi sekarang, ada peradaban-peradaban raksasa. Dan India tumbuh dengan gila-gilaan. Saya tidak percaya. Menara pencakar langit. Di mana-mana. Di China, mereka memiliki crane di mana-mana. Mereka sedang membangun. Di Indonesia dan bahkan di Pakistan. Dimanapun saya pergi, itu saja. Seluruh dunia telah berubah menjadi satu peradaban yang akan runtuh. Babel akan berakhir dengan mempengaruhi dunia dan memaksa orang untuk minum anggurnya dan memuji gambar binatang itu. Apakah kamu setuju? Dan pesan Allah, pesan malaikat kedua adalah Babel telah jatuh. Ia jatuh di kitab Kejadian. Ia jatuh dalam Daniel. Babel sedang bersiap untuk jatuh untuk terakhir kalinya dalam kitab Wahyu. Keluarilah dari sana umatku agar kamu tidak menerima tulah-tulahnya. Anda harus keluar dari Babel dan datang kepada Yesus sekarang. Saya pikir ini menarik. Raja tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ratu ibu masuk. Dia berkata, ada seorang pria. Ada seorang pria. Anda tahu Daniel adalah gambaran Kristus. Apakah Daniel berpakaian ungu? Ya, raja berkata, kenakan jubah ungu padanya. Dia adalah seorang pria. Tahukah kamu apa yang dikatakan tentang Daniel? Di bab 5, di sana dikatakan dia penuh dengan roh, kebijaksanaan, pemahaman. Tahukah Anda apa yang dikatakan tentang Yesus dalam Yesaya 11? Roh Tuhan akan ada padanya, pengetahuan, kebijaksanaan, pemahaman. Pergilah ke Daniel bab 6. Daniel berdoa 3 kali, lalu ia pergi ke sebuah kuburan dan ditempatkan di tanah dan sepertinya ia telah mati. Sebuah segel ditempatkan di atas kuburan dan dia keluar hidup-hidup. Ada rencana untuk membunuhnya. Hal yang sama persis terjadi pada Yesus. Alkitab mengatakan ada seorang pria. Yesus adalah orangnya sekarang. Dialah yang dapat membantu kita bertahan. Tahukah kamu, setelah Babel runtuh, raja berikutnya menjadikan Daniel sebagai orang kedua di kerajaan. Dan Allah Bapa dan anaknya akan segera datang. Amin. Inilah keseluruhan cerita Injil. Dari kitab Kejadian kita mendapatkan cerita Daniel dan Wahyu, dan hal ini berkaitan dengan kita hari ini dengan masalah yang sama yang kita lihat di Babel kuno atau di dunia saat ini. Saya pikir kita harus melakukan segala upaya untuk sebaik mungkin selama mungkin dalam memberitakan Injil. Namun tidak ada politisi yang akan menyembuhkan masalah dunia ini. Kita tahu bagaimana Alkitab menulis. Suatu hari Babel akan runtuh secara global, dan satu-satunya yang akan selamat adalah mereka yang berada di bawah darah
dan belum terpengaruh oleh anggur Babel.